Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Ana Barua dengan NIM 20 11 02 2782, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil tugas pengantar ilmu politik. Yang pertama, definisi partai politik. Partai politik adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu kelompok yang terorganisir. Kelompok tersebut terdiri dari orang-orang yang mempunyai ideologi tertentu dan mempunyai tujuan yang sama. Tujuan utama dari partai politik ialah untuk mendapatkan kedudukan atau kekuasaan politik di suatu negara. Demi mencapai tujuannya, partai politik menggunakan cara-cara yang bersifat konstitusional. Definisi partai politik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Zygmunt Bauman, partai politik ialah suatu organisasi yang dibentuk oleh para aktivis politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan melawan golongan lain yang tidak sepaham dalam pemikiran. Yang kedua, menurut R.H. Soltow, partai politik merupakan sekelompok warga negara yang sedikit banyaknya terorganisir, yang bertindak sebagai satu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaan untuk memilih serta bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Yang ketiga, menurut Carl Jeffries, partai politik yaitu salah satu kelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan hak penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasaan tersebut memberikan anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. Sejarah partai politik. Partai politik pertama-tama lahir dalam zaman kolonial sebagai manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Dalam suasana itu, semua organisasi, apakah dia bertujuan sosial, seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataukah terang-terangan menganut asas politik, seperti Syarikat Islam, atau partai politik, atau asas politik, seperti PNI atau PKI, memainkan peranan penting dalam berkembangnya pergerakan nasional. Pola kepartaian masa ini menunjukkan keanekaragaman pola mana diteruskan dalam masa merdeka dalam bentuk sistem multipartai. Dengan didirikannya World Right, maka beberapa partai dan organisasi bergerak melalui badan ini. Pada tahun 1939, World Right, yakni Fraksi Nasional di bawah pimpinan Husni Tamrin, PPBB atau Perhimpunan Pegawai Bestur Bumi Putra di bawah pimpinan Prawoto Indonesia National Group di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Di luar World Right, ada usaha untuk mengadakan gabungan dari partai-partai politik dan menjadikannya semacam Dewan Perwakilan Nasional. Pada tahun 1939 dibentuk KRI atau Komite Rakyat Indonesia yang terdiri dari GAPI atau Gabungan Politik Indonesia, yang merupakan gabungan dari partai-partai politik beraliran Islam yang terbentuk pada tahun 1937, dan MRI, Majelis Rakyat Indonesia, yang merupakan gabungan organisasi buruh. Kegiatan politik pada masa pendudukan Jepang dilarang, hanya golongan-golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk Partai Masyumi. Akan tetapi, 1 bulan sesudah proklamasi kemerdekaan, kesempatan dibuka lebar-lebar untuk mendirikan partai politik. Anjuran mana mendapat sambutan yang antusias. Dengan demikian, kepartaian kembali ke pola multipartai yang telah dimulai dalam zaman kolonial.
Banyaknya partai tidak menguntungkan berkembangnya pemerintahan yang stabil. Pemilihan umum yang diadakan pada tahun 1955 membawa penyederhanaan dalam jumlah partai, dalam arti bahwa jelas telah muncul 4 partai, yakni Masyumi, PNI, NU, dan PKI. Akan tetapi, partai-partai tetap tidak menyelenggarakan fungsinya sebagaimana yang diharapkan. Akhirnya, pada masa demokrasi terpimpin, partai-partai dipersempit ruang geraknya mengenai partai dalam masa sistem parlemen. Pernah ditulis oleh Daniel S. Lev. Dalam masa Orde Baru, partai politik diberi kesempatan untuk bergerak lebih leluasa. Akan tetapi, sesudah diadakan pemilihan umum tahun 1971, di mana Golkar menjadi pemenang pertama dengan disusul oleh 3 partai besar, NU, Parmusi, dan PNI. Agaknya, partai politik harus menerima kenyataan bahwa peran mereka dalam decision making proses untuk sementara akan tetap terbatas. Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai. 4 partai Islam, yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Indonesia, dan Parti bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) bergabung menjadi Partai Demokrasi Pembangunan. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan Partai Golkar atau golongan karya. Sejarah Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Sekber Soekarno didirikan oleh golongan militer, khususnya perwira Angkatan Darat seperti Letko Suhardiman dari SOKSI, menghimpun berpuluh-puluh organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani, dan nelayan dalam sekretariat bersama golongan karya atau Sekber Golkar. Sekber Golkar didirikan pada tanggal 20 Oktober 1964. Sekber Golkar ini lahir karena dorongan dari PKI beserta ormasnya dalam kehidupan politik, baik di dalam maupun di luar Front Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari golongan fungsional, golongan karya murni yang tidak berada di bawah pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai ketua pertama Sekber Golkar adalah Brigadir Jenderal atau Brigjen Juhartono sebelum digantikan Mayor Jenderal atau Maijen Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional 1 Desember 1965. Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat karena golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945.
Semua anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang hingga menjadi 291 organisasi. Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 kelompok induk organisasi. Yang pertama ada Koperasi Serbaguna Gotong Royong atau Kosgoro. Yang kedua ada Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia atau SOKSI. Yang ketiga Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong atau MKGR. Yang keempat Organisasi Profesi. Yang kelima Ormas Pertahanan Keamanan atau HANKAM. Yang keenam Karya Rakyat Indonesia GAKARI. Yang ketujuh Gerakan Pembangunan. Sekian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun dalam penulisan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.